Hai, udah baca berita tentang kekayaan pejabat yang gak wajar? Apa mungkin pernah ketemu sama orang kaya yang bertindak seolah-olah mereka kebal hukum? Oke, jangan emosi dulu. Kalau menurut sains, orang kaya punya kecenderungan berperilaku seenaknya. Sifat dan perilaku mereka punya karakteristik yang khas yang dibentuk melalui privilege. Karakteristik seperti apa? Kita bahas di Newsroom 63B kali ini. Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu gak ketinggalan isu-isu yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Udah nonton film autobiografi? Film yang ditulis dan disutradari Makbul Mubarak ini bercerita tentang Purna, pria yang paling kaya di kampungnya dan yang berambisi untuk jadi bupati. Dari luar dia tampak normal, baik, dan sopan. Padahal aslinya Purna rela melakukan apapun untuk bisa menang, termasuk menghajar orang miskin hingga sekarat tanpa merasa bersalah sama sekali. Autobiografi adalah ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan bagaimana kekayaan bisa menjadi sumber kejahatan. Ada banyak Purna di sekitar kita. Orang-orang kaya yang arogan, korup, tidak humanis, dan merasa dirinya kebal dari berbagai macam konsekuensi. Ini bukan sentimen doang, tapi udah dikonfirmasi sama banyak penelitian. Misalnya ini nih, risetnya Paul K. Piff dan teman-temannya di University of California. Judulnya Higher Social Class Predict Increase Unethical Behavior. Paul ingin mencari korelasi antara kelas sosial dan perilaku etis. Hasilnya sesuai judul bahwa orang-orang dari golongan kelas atas cenderung bersikap tidak etis. Misalnya dalam eksperimen untuk mengukur ketaatan di jalan raya. Terungkap bahwa semakin mewah mobilnya, semakin besar peluang untuk tidak memberikan kesempatan orang lain menyeberang. Kemudian, eksperimen soal sifat rakus. Ternyata, subjek dari golongan ekonomi atas memandang sifat rakus secara lebih positif. Dengan kata lain, meski serakah adalah sifat alami manusia, cara pandangnya nggak merata seluruh lapisan sosial. Dampaknya apa? Sifat serakah mendorong orang kaya untuk bersikap lebih permisif terhadap pelanggaran norma, terutama pelanggaran hukum. Profesor University of Michigan David M. Mayer pernah menjelaskannya di laman The Conversation ini. Dia menyoroti praktek suap yang dilakukan oleh orang tua kaya agar anaknya bisa diterima di kampus nomor 1. Para orang tua ini sadar kok tindakannya nggak etis. Tapi mereka tetap melakukannya karena mereka lebih mementingkan citra diri yang dibentuk salah satunya lewat status pendidikan anak. Argumennya juga problematik. Misal gini, yang kami lakuin gak buruk-buruk amat kok, si X malah pernah lebih parah. Nah, David kemudian menunjukkan kata kunci selanjutnya yaitu privilege. Bentuknya macam-macam, ada yang berupa harta, jabatan, akses ke institusi yang elit, sampai koneksi ke orang-orang penting. Itu semua membuat orang kaya memiliki sense of entitlement yang lebih tinggi dari orang-orang pada umumnya. Banyak dari mereka yang menunjukkan sifat narsistik, merasa lebih berkuasa atau rentan menyalahgunakan kekuasaan. Efeknya, mereka gampang bertindak seakan-akan kebal dari berbagai macam konsekuensi. Bikin gara-gara terus jadi public enemy, gandeng agensi public relation buat memulihkan nama baik. Kena pelanggaran hukum, sewa pengacara paling mahal, manfaatin koneksi biar dapat hukuman paling ringan. Orang-orang kelas menengah, apalagi yang miskin, pasti nggak bisa begitu. Mengutip Michael Krauss dan koleganya di penelitian yang ini nih, sumber daya menentukan perilaku seseorang. Orang kelas atas cenderung melihat ke dalam dirinya sendiri. Fokus mereka adalah target-target personal, di mana mereka cenderung memandang dunia dari kacamata mereka sendiri. Ini berbeda dengan orang-orang kelas bawah yang cenderung memandang keluar diri mereka. Untuk bisa survive, mereka harus lebih adaptif dan lebih sensitif terhadap orang lain. Jadi jangan heran kalau mereka lebih jago mengasah simpati sekaligus rasa empatinya. Oke, sekarang bayangin kalau orang kaya yang problematik itu menjadi orang tua. Apakah sifat-sifat mereka akan menurun ke anaknya? Bisa jadi. Rumusnya gini, anak yang baik berasal dari orang tua yang kompeten. Masalahnya, kompetensi seringkali nggak ditentukan dari kekayaan orang tua. Peggy Drexler pernah membahasnya di laman Psychology Today, bahwa privilege adalah pedang bermata dua dalam urusan membesarkan anak. Iya, di satu sisi privilege bisa memberikan masa depan yang lebih baik. Tapi jika orang tuanya nggak kompeten, si anak bisa memanfaatkan privilege itu secara serampangan. Ya bayangin aja, seorang remaja dikasih duit yang nominalnya hampir nggak terbatas, tapi nggak pernah benar-benar didampingi.
dia rentan melakukan hal-hal yang sifatnya self-destructive. Anak ini mungkin punya nilai akademik yang bagus, tapi juga tumbuh menjadi pribadi yang narsistik. Mereka boleh jadi berprestasi di bidang tertentu, tapi juga sering menunjukkan perilaku abusif. Ibaratnya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Anak selalu tumbuh dengan meniru role model di sekitarnya. Jadi kalau ada yang bermasalah, yang pertama kali perlu diinterogasi ya orang tuanya. Gimana, apakah kamu setuju kalau kekayaan bisa bikin seseorang jadi brengsek? Atau kamu pernah berurusan sama orang kaya yang ngeselin? Share di kolom komentar ya. Makasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Dan selalu ingat kata-kata kasino. Udah. Gak usah lu pikirin. Memang begitu anak orang kaya. Lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja.